Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Allahu akbar. Kembali saya dari tim Rajali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan ketauhidan, masih seri tauhid dari Nabi Daud. Nabi Daud atau King David itu merupakan nabi yang posisinya ada di Solo. Nabi Daud itu keratonnya di sekitar Surakarta, dekat Surakarta sekarang. Pada waktu itu yang berkuasa itu adalah Jalut atau Goliat di daerah Jombang, Jawa Timur. Karena penindasan Goliat, maka di daerah Solo itu kemudian diangkat Talut untuk menjadi raja. Tetapi karena Talut ini tipikalnya tidak banyaklah masyarakat yang menyaksikan kepemimpinan Talut untuk mengalahkan Jalut atau Jalut atau Goliat. Maka kemudian Talut itu mengangkat Daud atau David sebagai panglimanya. Jadi Allah mengutus Daud untuk membantu Talut. Maka kemudian dengan pasukan sekitar 300 dari Solo berangkat menuju ke Jawa Timur, ke Jombang. Di sungai Solo itu saya lupa namanya, sering-sering saya lupa namanya. Sudah ada saya bahas di Nabi Daud yang Solo, Daud di Solo itu sudah. Nah, kemudian pertempuran itu terjadi di daerah Blambangan antara Goliat dengan King David atau Jalut dengan Daud. Jalut kemudian kalah dengan ketepel. Jadi ketepel pertama tidak kena, ketepel kedua kena perut, ketepel yang ketiga kena kepala dan pecah. Dari situlah, kemudian begini, titik ketauhidan dari seorang Daud itu diuji pada saat dia harus membawa pasukan sebanyak 300 yang ternyata sampai sana hanya tinggal 100. Jadi ketika menyeberang di sungai itu sering-sering suwing, nama sungai saya lupa. Ada sungainya masih ada. Itu Daud sudah mengingatkan karena waktu itu sedang puasa. Ada puasa Daud kan ya. Sedang puasa, jangan meminum airnya. Ternyata ketika menyeberang banyak yang meminum sehingga yang meminum disuruh pulang. Ketauhidan Daud itu terletak pada keyakinan untuk mengalahkan Goliat, dan puncaknya ketika ketepel itu, keyakinan Daud bahwa ketepel itu bisa mengalahkan Goliat. Seperti halnya ketika Musa memukulkan tongkat ke batu dan terbelah lautan. Jadi titik puncak keyakinannya di situ. Kepasrahan Daud di situ. Setelah itu kemudian Raja Talut atau rajanya Daud itu meninggal dan kemudian Daud diangkat menjadi raja. Raja Daud ini istrinya 250. Usianya Daud itu 300 tahunan. Kemudian apa yang bisa kita ambil pelajaran dari seorang Nabi Daud? Nabi Daud ini yang pertama, dia itu seorang yang ahli dalam bidang metalurgi atau dalam bidang perlogaman.
Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Daud untuk mengolah logam sehingga terciptalah alat-alat pertanian. Ketika alat-alat pertanian itu menjadi bisa memenuhi kebutuhan alat dalam bertani, maka pertanian atau kesejahteraan pangan masyarakat tercukupi, swasembada pangan lah kalau sekarang. Maka pada saat zaman Nabi Daud, kebutuhan dasar yang berupa pangan itu sejahtera. Jadi kebutuhan pokok itu ada 3: kemandirian dalam pangan, kemandirian dalam pertahanan dan keamanan, dan kemandirian dalam hal yang bersifat ketuhanan. Karena Daud menguasai logam, maka selain teknologi pertanian, dia juga bisa menciptakan senjata-senjata. Makanya pertahanan dan keamanannya pun terjaga waktu itu. Jadi kehebatan Daud di situ. Jadi kemandirian dalam pangan, kemudian kemandirian dalam pertahanan dan keamanan, dan kemandirian dalam masalah atau dalam hal yang terkait ketuhanan. Nabi Daud ini diberi risalah yang berupa Jabur atau Mazmur atau kidung. Kidung itu merupakan, jadi kalau ada yang, jadi kidung itu kalau di beberapa tempat namanya kidung, kemudian di tempat lain ada yang namanya ngaji, ada yang namanya di Sunda itu mamaos, kurang lebih seperti itulah. Jadi tembang-tembang yang di dalamnya berisi tuntunan atau berisi harapan atau berisi doa-doa untuk mencapai hal yang transenden terhadap nilai-nilai terhadap Allah gitu aja udah. Nah, Daud ini kitabnya itu Jabur atau Mazmur. Isi Mazmur itu adalah kidung agung. Makanya tidak heran orang Jawa itu bisa nembang. Karena suara Daud itu bagus, maka juga tidak heran kalau dari Jawa lah atau dari Nusantara pada umumnya sering menjadi juara-juara MTQ karena memang dasarnya jago hidung, jago nembang gitu loh, atau jago ngaji. Nah, kidung-kidung ini jadi ketika ditembangkan atau ketika dinyanyikan atau ketika diucapkan lah, karena memang isi dari kidung-kidung ini adalah doa, maka memiliki efek yang luar biasa. Jadi seperti hanya kita mau makan Allahumma barik lana gitu loh, seperti halnya kita ingin pergi kemana memohon doa keselamatan, tetapi pada waktu itu bentuknya kidung. Makanya kemudian seiring perjalanan, kidung-kidung ini karena dianggap memiliki daya tembus spirit yang tinggi, karena memang kan Jabur dari langit ya, Jabur itu kitab Allah, jadi ditembangkan. Kalau sekarang mungkin musabakoh tilawatil Quran begitu, tapi ini bentuknya kidung. Nah, kidung-kidung ini karena ternyata memiliki daya tembus ke spirit, kemudian dimanfaatkan juga untuk menjadi mantra. Perbedaannya, kalau mantra atau kidung ini bahasanya Jawa, kalau ayat suci Al-Quran bahasanya Arab. Tetapi pada prinsipnya Jabur dari Allah, Al-Quran dari Allah. Kami tidak membahas masalah Jabur sudah tidak asli dan sebagainya, tidak sampai ke sana. Hanya menegaskan Jabur dari Allah, Quran dari Allah. Pada saat zaman Daud itu, yang ditembangkan atau yang dikidungkan adalah Jabur, adalah Mazmur.
Nah, karena memiliki kekuatan, maksudnya karena sering dilafalkan, kemudian dengan keikhlasan hati, maka karena isinya memang doa, maka kemudian Allah mengabulkan doa-doa itu. Waktu itu mungkin belum ada sholat ya, waktu itu belum ada sholat lah. Jadi pencapaian spiritnya melalui doa yang diucapkan secara kidung gitu loh. Doa-doa yang ditembangkan. Karena sering dianggap memiliki kekuatan, maka kemudian mengarah menjadi mantra. Padahal sebenarnya itu bukan mantra, itu doa. Pada waktu itu doa. Oleh karena itu, jika sekarang ayat Quran dibaca untuk hal-hal seperti itu, maka jadinya seperti itu. Tidak jauh beda dengan mantra. Kidung itu adalah tuntunan doa kepada Allah. Waktu itu ya, maksudnya dengan pola ngidung. Sekarang pun sama, Al-Quran itu merupakan tuntunan, merupakan jalan hidup, merupakan doa. Kalau digunakan dan ada keyakinan bahwa Al-Quran ayat suci itu bisa menjadi kesaktian, maka itu sama halnya dengan menjadikan ayat sebagai mantra. Padahal bukan ke situ sebenarnya. Bukan saya menjustifikasi ayat adalah mantra. Jika kita meyakini sebuah kalimat memiliki kesaktian, maka berubah jadi mantra. Padahal sebenarnya itu adalah tuntunan hidup kita untuk mencapai atau untuk mendapatkan ridho Allah, tapi berubah. Nah, jadi Nabi Daud mewarisi teknologi metalurgi yang bisa menjadi yang berbentuk dalam teknologi pertanian, alat musik gamelan itu untuk kemandirian ekonomi. Jadi swasembada pangan, kemandirian ekonomi lah, kebutuhan pokok perut gitu ya. Kemudian kemandirian dalam pertahanan karena dia mampu menciptakan senjata-senjata yang luar biasa pada masa itu. Dan yang ketiga, kemandirian dalam menembus dunia spiritual dengan kidung atau dengan doa-doa yang ditembangkan itu. Kebesaran Daud kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Nabi Sulaiman. Kita bahas di video berikutnya tentang ketauhidan Nabi Sulaiman. Demikian, terima kasih. Kita bahas di video tentang Sulaiman. Tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.